Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan nama saya Retno Yuri Sartika. Saya berasal dari unit kerja Stasiun Klimatologi kelas 2 Mempawah, Kalimantan Barat. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 18 tahun 2021. Izinkan saya menyampaikan learning journal hari Rabu 4 Agustus 2021 dengan topik pembahasan anti korupsi. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak pada kerusakan, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan yang diakibatkan terjadi dalam kurun waktu pendek hingga jangka panjang. Adapun dampak negatif dari korupsi adalah, dari segi ekonomi terjadi pemborosan dan gangguan modal. Dari segi sosial budaya, terjadi ketimpangan sosial. Dari segi politik, terjadi ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan. Dari segi administrasi, terjadi kehilangan sumber negara, kebijaksanaan pemerintah menjadi terbatas. Jenis-jenis korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi transaktif, yaitu terjadi kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Kemudian korupsi ekstraoratif, di mana salah satu pihak dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri dan orang terdekat. Kemudian, korupsi investif, yaitu melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Kemudian korupsi nepotistik, di mana pemberian atau perlakuan khusus kepada orang terdekat dalam menduduki suatu jabatan. Kemudian korupsi autogenik, dilakukan oleh individu karena mempunyai kesempatan. Korupsi suportif, di mana terjadi penciptaan suasana yang kondusif untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian korupsi defensif, di mana korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan dari pemerasan. Menurut undang-undang, tindak pidana korupsi terdapat 7 kelompok, yaitu suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir adalah gratifikasi. Adapun pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan perbaikan sistem, yang kedua dengan perbaikan manusia. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan peraturan undang-undang, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Adapun perbaikan manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, dan terakhir menuntaskan kemiskinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.